Ya, Bang Saiful Anwar Chan, apakah Anda seorang Muslim nih? Muslim bang, alhamdulillah, masya Allah. Ya. Oke, gimana nih Bang? Anda ingin diskusi tentang apa ini? Silakan Bang. Oh, boleh nanya-nanya nih Bang Edis? Boleh, tapi jangan sembunyi-sembunyi. Agak sedikit naik begitu biar Ya, sejajar kita. Saya lagi di pasar bang. Nah, lagi di pasar. seperti itu. Nah, sejajar begitu ya, sip. Iya. Ya, gimana Bang Anwar? Siap. Saiful Anwar, ya silakan. Bang Edis kan terkenal nih sekarang, jadi banyak yang mau ditanyain ya sebenarnya ya kan. Maksudnya terkenal bagaimana nih? Jadi yang pertama ya kan banyak dari di TikTok udah terkenal kan. Nah, jadi mau ditanya beberapa hal lah ya sama Bang Edis. Oh, boleh. Yang silakan. Pertama Bang Edis ini, ya. Yang pertama Bang Edis, ini agamanya apa ya? Kristen atau Muslim atau apa? Saya Kristen Bang. Kristen ya? Oh ya. Kan Kristen ada, kalau di Medan ini Bang, saya kan di Medan tinggal. Jadi kalau di Medan ini kan banyak, ada yang HKBP, ada yang Katolik, ada yang Advent, kemudian banyak. Abang yang mana ya? Kalau saya sih cenderung non-denominasi. Maksudnya arahnya ke apa itu Bang? Ke HKBP atau kemana? Enggak, saya denominasi. Jadi kekristenan itu Bang ya, itu tidak bicara denominasi, tapi kekristenan itu berbicara bagaimana seseorang itu hidup sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Yesus, begitu Bang. Jadi mau dia apa kek, mau dia KBP kah, mau dia Katolik kah, mau dia apa, kalau dia hidup sesuai dengan apa yang diperintahkan Yesus, maka itulah yang disebut dengan Kristen, gitu. Apa karena kata Yesus bagaimana? Kata Yesus itu, barang siapa yang percaya kepadaku, ia melakukan apa yang kuperintahkan kepadanya, seperti itu. Jadi bukan soal denominasinya, begitu Bang. Oh iya. Jadi kalau untuk saksi Yehova itu Bang, itu termasuk Kristen yang gimana ya? Saya belum pernah ngobrol dengan orang saksi Yehova, jadi saya nggak bisa komentar. Oh begitu. Jadi Abang pahamnya Tritunggal atau mau apa? Atau gimana? Iya, jadi kalau paham itu Bang ya, kalau menurut saya itu tidak penting Bang. Yang terpenting itu adalah bagaimana kita hidup sesuai dengan apa yang diperintahkan Yesus. Contoh nih Bang, contoh. Kalau Anda paham Tritunggal, lalu apakah Anda masuk surga? Enggak begitu Bang. Tapi saya melihat banyak sekarang ini debat-debat ini itu hanya debat konsep. Iya, karena debat konsep. Debat konsep itu kayak lah ya. Iya, kita lebih ke prakteknya Bang, ketimbang sekedar konsep begitu. Iya. Kalau misalnya praktek agama yang seperti apa yang Bang Edis jalankan? Ya kita berusaha hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, begitu. Percuma kita ngerti konsep Tritunggal kalau tetap aja kita maling, percuma. Nggak ada dalam Bible itu. Kalau kamu paham Tritunggal, kamu masuk surga, nggak ada. Atau kalau kamu paham bagaimana kedudukan Yesus, kedudukan Bapa, kedudukan Roh Kudus, maka kamu akan diselamatkan, nggak gitu. Tapi berbicara bagaimana kita hidup dalam ketaatan dan kepatuhan akan firman Tuhan, seperti itu Bang. Oh iya. Tapi kalau katanya Bang, yang saya dengar-dengar nih, kita kan percaya gitu. Kalau sudah cukup percaya berarti dijamin masuk surga. Itu gimana Bang? Memang betul seperti itu? Contoh nih Bang, saya kasih contoh Bang. Yesus memerintahkan, ya kan, supaya kamu, ini contoh contoh, supaya kamu jangan mencuri. Lalu Anda mengaku percaya kepada Yesus itu. Lalu Anda mencuri, berarti itu bisa dibilang percaya atau enggak?
Ya saya nggak tahu hati orang kan kadang-kadang gitu bang bilangnya yang ini penting percaya kita nggak aja. bicara. Di situ. Nah, ini Bang maksudnya yang penting percaya aja. Maksudnya percaya gimana? Jadi gini Bang. Jadi begini. Itu yang jadi buat bingung ya kan. Gini Bang. Banyak orang itu, kamu percaya Yesus? Iya, tapi korupsi tiap hari. Nah, itu bohong Bang. Itu omong kosong. Gitu. Begitu. Iya. Karena kata Yesus sendiri, barang siapa percaya kepadaku, ya kan, ia mendengar perkataanku dan melakukannya. Seperti itu, Bang. Jadi barang siapa yang Gitu. yang percaya kepada Yesus, dia melakukan apa yang Yesus perintahkan. Seperti itu, Bang. Contoh nih, saya kasih contoh Percaya. Anda. Itu sebenarnya sama dalam konsep agama Anda. Misalnya begini, Al-Quran memerintahkan, Menarik misal Al-Quran memerintahkan. Apa diperintahkan Al-Quran? Misalnya Anda disuruh naik haji. Lalu Iya. Anda bilang, apakah Anda percaya Al-Quran? Iya. Tapi Anda tidak melaksanakannya. Apakah itu bisa dibilang percaya? Iya. Iya, seperti Tapi itu. kalau naik haji bang itu kan ada kategori misalnya kan kalau kita naik haji kalau misalnya kalau kita dari Indonesia kan cukup jauh tuh bang ke Mekah ya kan itu kan perlu biaya yang sangat besar itu kan perlu kemampuan baik finansial atau Tapi jangan kemampuan suaranya jangan mental, ya terlalu kan, dekat, Bang. Agak jauh begitu. Oh ya, sorry. Nah, gitu biar saya yang kelihatan. Iya. Jadi begini, Bang. Jadi begini. Baik. Saya itu sebenarnya sudah sangat-sangat mendalami agama Islam. Saya sangat-sangat mendalami atau mempelajari agama Islam, agama Kristen itu sangat-sangat saya perdalam. Jadi gini, Bang. Ketika saya mendalami kedua agama ini, gitu ya, saya itu ingin memberitahukan kepada Anda, terutama orang-orang Muslim, begitu, bahwasanya sebenarnya apa yang Anda perimani itu, ya, saya berat hati mengatakannya, Bang. Sebagai contoh, yang sering menjadi perdebatan antara Islam dan Kristen itu kan misalnya antara Trinitas dan Tauhid, betul? Iya. Lalu orang Islam membangga-banggakan Tauhid, begitu kan? Wah, Tauhid. Tapi sangat memprihatinkan Bang Saiful. Seorang Muhammad pun, ini mohon maaf nih, dia tidak ngerti Tauhid. Nah, kan? Jadi Bang Edi sendiri ini percaya tauhid atau enggak? Iya, tauhid itu apa dulu? Karena Muhammad tidak mengerti tauhid itu apa. Nah, kan kaget kan? Kaget. Saya nggak kaget. Kalau kan saya sudah sering ngikuti Bang Edi, saya nggak kaget lah. Mana kalau Bang Edi sih orangnya memang seperti itu. Oke, tapi saya tanya dulu Bang Saiful, coba. Bang Saiful. Ya, siap. Ya. Menurut Anda selama Anda memperdalam agama Islam, apa tauhid itu, Bang? Tauhid ya Bang. Ini sependek pengetahuan saya lah pula ya kan Bang. Kan Abang kalau masalah agama Abang lebih hebat lah daripada saya. Saya ini masih belajar nih. Jadi kalau tauhid ini sebenarnya kan berasal dari kata asal muasal katanya itu ahad sih Bang. Ahad itu satu, ya kan? Iya, apa tauhid itu coba? Ya, boleh saya jelaskan ya Bang? Silakan. Ya. Jadi kalau ahad itu kan artinya satu, dan artinya tauhid itu adalah kata untuk menjelaskan bahwasanya pengakuan terhadap Tuhan kita adalah satu, mengenal Tuhan kita adalah satu, bukan yang lain, bukan ada dua, bukan ada tiga. Jadi ilmu tauhid ini artinya ilmu yang memahami tentang konsep ketuhanan yang bahwasanya Tuhan kita adalah satu. Lalu kalau seperti itu masuk surga? Iya, masuk surga Pak. Nah, kalau dalam agama saya masuk surga. Makanya itu. Artinya walaupun Anda mencuri, korupsi, ngadu ayam, tetap masuk surga kan? Yang penting jumlah Tuhan satu kan gitu. Iya betul. Nah, itulah indahnya agama Islam. Tapi Bang, ada pertanyaannya Bang. Nah itu. Ada komanya, komanya ini.
Apa itu? belum selesai Apa itu? komanya. Kan itu kan hadis, kalau sebuah hadis ya kalau nggak salah, Macet. Waduh, sudah mulai berzina macet. ataukah dia berzina. Kemudian apakah dia masuk surga? Iya, jadi Macetnya gini lah, gimana, Bang. Bang? Tadi Jadi macet, Bang. sebenarnya, Tadi putus-putus. Bang, bentar bang, bentar bang. Bentar ya bang. Coba kepala kita biar Oh, sama, Bang. putus-putus. Agak turun ke bawah dikit. Jangan di ini, coba agak turun ke bawah dikit. Nah, gitu. Iya. Ya, silakan. Turun ya, itu ya bang. Oke, Iya. siap. Jadi kan itu yang abang bahas tentang hadis tadi. Hadis tentang mangkola la ilaha illallah dan halal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Nah, lalu hal itu ditanyakan kembali, wa in zana wa in saraq, apakah karena kalau dia berzina dan mencuri juga masuk surga atau tidak? Iya benar, katanya. Nah, itu dia. Bahkan jika seandainya dirimu tidak suka, tapi begini bang, masih ada koma, itu kan masih ada koma. Kan semua orang Islam ini yakin bahwasanya ada surga, ada neraka. Itu adalah orang yang memang bersalah begitu bang. Misalnya macam abang bilang tadi, mencuri itu tetap masuk neraka, tapi di neraka tidaklah kekal selama-lamanya. Tidak kekal selama-lamanya. Bang, jadi gini Bang ya. Ya. Jadi begini, Anda setuju nggak kalau Islam itu bukan apa kata Anda, tapi Islam itu adalah apa kata Muhammad, betul nggak? Iya benar bang. Nah, kata Muhammad, asal Anda mengucapkan saja, betul nggak? Betul. Nah, asal Anda mengucapkan apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Coba bilang. Iya. Kayaknya bang pinter bilang. Artinya walaupun Anda maling pun nggak masalah kan? Makanya saya bilang betul, Bang, makanya saya bilang Bang, Muhammad sendiri itu tidak mengerti tauhid itu apa. Itu bukan tauhid loh bang. Loh, tadi kan Anda saya tanya, apa tauhid? Tauhid itu satu, betul nggak? Nah, kan abang tadi coba bilang Cukup mengakui jumlah Allah satu, maka masuk surga, kan gitu kan? Benar. Makanya saya bilang Bang, makanya keluar dari Islam Bang. Loh karena apa? Karena agama Islam itu cuma masalah kayak begitu-gitu doang. Jumlah Tidak, Bang. Tuhan satu, masuk Bang, surga. Bang Edis. Bang Edis. Gimana? Bang Edis. Ya. Kayaknya Bang Edis kan sebenarnya kalau abang di mana nih posisi, di Indonesia atau di luar negeri nih? Ya, kalau masalah itu saya nggak usah sebut-sebutkan lah, Bang. Nanti kalian, maksudnya begini, Bang. persekusi Enggak, tidak ada arah ke sana, tidak ada arah ke sana. Yang saya tanyakan, kalau Bang Edis sana kan kalau di luar negeri kan nyalakan kameramu. Nah, udah. Nah, Ini saya. udah malu jadi orang Islam. Nah, Oke lah, Tarisya, nggak apa-apa lah ya. Saya tahu kamu Iya. malu dilihat orang jadi orang Islam, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya malu. iyalah yang lihat kan cuma suami aku aja. Iya, nggak apa-apa lah ya, walaupun kamu ngarang bebas nggak apa-apa. Iya. Gini, Tarisya. Nanti kalau aku buka nanti Kak Edis tertarik sama aku. Begitu pedenya kah dirimu? Iya, pede dong. Pede. Oke lah, Jangan Tarisya. Kak Edis aja yang pede terus selama ini, weh. Oke lah. Begini, Tarisya, ya. Ya. Anda naik kemari Heeh. ingin berdiskusi tentunya. Iya. Betul. Kira-kira nih Tarisya, kira-kira. Apakah kamu ingin membahas tema ini atau kamu punya tema lain? Kalau saya sih begini, bukan tema yang di atasnya Kak Edis tuh bukan. Terus tema yang lain, bentar Mbak. Bentar ya teman-teman ya. Karena Kak Edisnya kan pakai kacamata nih. Nah, aku juga harus menutup. Kalau Kak Edisnya buka kacamata, aku juga mau buka. Saya udah bilang, saya akan lepas kacamata kalau Juma naik kemari dan dia buka masker. Begitu. Siapa itu? Kak Zuma siapa? Oh iya, kamu nggak kenal. Iyalah, silakanlah. Tarisya, coba. Menurutmu nih, saya sebagai Kristen ya. Kamu sebagai seorang muslimah. Kira-kira hal fundamental apa kira-kira yang ingin kamu ajukan supaya kita bahas? Gini ya, maaf ya sebelumnya. Saya sebenarnya gini, setiap
sering mengikuti live-nya Kak Edi sini. Saya tahu banyak Nah. muslim yang ngikut siaran saya ini. Iya, yang pertama yang ingin saya sampaikan, kenapa ya kita kan sama-sama umat beragama, punya agama. Tapi yang di sini, maaf nih ya, entah Islam, entah Kristen, itu kenapa ngomongnya itu kasar, saru, kalau saya kan orang Jawa nih. Saya orang Wonosobo, Dieng, Jawa Tengah. Nah, itu saya herannya kenapa sih kok yang tapping ini apa ngomongnya Ya, jangan kotor. diperdulikan itu, coba. Jangan diperdulikan. Kita fokus aja ini. Kira-kira apa? Apa yang ingin kamu bahas, coba? Iya, kalau pertanyaan saya sih simpel, Kak. Kenapa kalau di Kristen yang Kak Edis anut itu Tuhannya kan Yesus ya. Nah, itu kenapa harus mati disalib untuk penebusan dosa? Nah, untuk penebusan dosa dari awal disalib sampai berapa tahun sampai sekarang itu penebusan dosanya? Oke, baik. Saya jawab ya. Saya jawab. Baik. Ya. Jadi begini ya. Pertama-tama, tidak ada kata harus. Oh. Dari mana ada kata harus? Nggak ada kata harus. Yang pertama begini. Kalau kita buka Injil ya, Tarisha ya. Di dalam Injil itu, Yesus memberitakan kebenaran. Oke? Begitu. Nah, terus? Tetapi orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, ya, ahli-ahli Farisi, ya, itu tidak senang. Karena Yesus menyatakan bahwa dirinya itu adalah Sang Mesias yang akan datang. Tahu nggak Mesias itu apa? Nggak tahu. Nah, kan repot juga. Jadi gini, jadi di dalam agama Yahudi ada janji bahwasanya akan datang seorang Mesias yang akan menyelamatkan umat manusia ini, yang akan menjadi raja di bumi sampai selama-lamanya. Nah, Yesus menyatakan dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, bahwa dirinya itu adalah Sang Mesias. Sudah? Ya, terus? Nah, kemudian poin pentingnya adalah Yesus itu melakukan segala sesuatu tuntutan hukum Taurat itu tidak bercacat celah. Nah, kemudian orang-orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat ini, orang-orang Farisi ini memprovokasi orang dan juga memprovokasi pada waktu itu gubernur untuk menyalibkan Yesus. Nah, terus? Ini ke pertanyaanmu nih. Setelah Yesus disalibkan, kemudian wafat, kemudian bangkit. Ya, kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Nah, sekarang begini. Inti dari Bible tuh gini. Saya bukakan saja ayatnya biar saya nggak asal-asal ngomong ya. Nih, sabar ya. Kamu kan mau belajar kekristenan. Biar saya kasih tahu pertanyaanmu Tan. Kenapa harus mati? Kak Edis, saya tuh mu'alaf. Mu'alaf? Ya. Iya. Oke, tapi mu'alaf tidak tahu itu. Baik. Saya sudah mempelajari banyak, tapi saya tidak ingin banyak bicara di sini. Intinya ginilah, saya hanya bertanya, kan tadi belum dijawab. Iya, ini memang belum saya jawab, tapi saya jelaskan dulu karena ada pengertianmu harus. Nggak harus. Karena harus itu ditambah-tambahi. Nih, sebentar ya, saya tanggapi dulu ya. Bisa nggak sih itu kenapa sih FYP-nya kok Mamat Raja Opa itu, ya Allah? Tidak masalah itu. Gini ya, saya bacakan ya. Saya bacakan nih. Saya lagi semangat mau menjelaskan. Gini, saya kadang-kadang jarang mau menjelaskan Kristen karena saya tahu orangnya itu nggak mau belajar. Tapi kalau mau belajar, saya terangin. Mau belajar? Ya, mau belajar? Tadi yang dijawab yang tadi aja, ya, baik. Silahkan. Ini ya, saya jawab nih ya. Kita baca nih ya, Roma pasal yang ke-5, kita mulai dari ayat yang ke-12 ya.
Sebab itu, perhatikan ini penebusan tuh di sini. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Perhatikan poin yang pertama. Ada satu manusia yang melakukan pelanggaran, yaitu Adam. Dan karena satu pelanggaran itu, dosa itu telah menjalar kepada seluruh keturunan Adam ini. Termasuk kita-kita, kamu, saya, semua manusia berdosa. Kemudian poin yang kedua. Ya. Kemudian poin yang kedua. Kita lanjutkan ke ayat yang berikutnya. Nih ya. Sebab jika oleh satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Nih saya kasih tahu penebusan tuh kayak begini. Jadi Bapa di sorga itu menuntut supaya kalau orang mau selamat, kalau orang mau mencapai hidup yang kekal, orang itu harus melakukan semua yang ditetapkan oleh Dia. Di dalam hukum Taurat. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Semua. Ya. Tidak ada satu orang pun yang berhasil. Tidak ada. Iya, Sebentar dulu, saya belum selesai. Saya selesaikan dulu. Sebentar. Saya selesaikan dulu. Sebentar. Dari Ini belum selesai ini kan? Berarti nggak mau tahu. Berarti nggak mau belajar. Atau sudah mulai gemetaran ketika saya beritakan kebenaran. Sebentar. Sedikit aja. Berarti sudah mulai gemetaran ini ketika saya mau memberitakan kebenaran. Gantian maksudnya. Takut murtad. Gantian. Takut murtad. Takut? Apa yang aku Kenapa takuti? tidak membiarkan saya sampai selesai? Tadi kan kamu sudah bertanya, kenapa? Penebusan itu kenapa, kan begitu? Iya, kenapa? Oh ya, saya belum selesai poinnya, kenapa dipotong? Ya sudah, ayo, sok. Nah, jadi begini. Kalau orang mau masuk surga, ini saya pakai bahasa-bahasa pasaran ini. Dia harus melakukan semua tuntutan hukum Taurat itu. Semua tuntutan hukum Taurat itu harus dilaksanakan. Nggak ada satupun yang berhasil. Termasuk saya, termasuk Anda, termasuk semua orang di dunia ini nggak ada yang berhasil. Hanya Yesus yang berhasil melakukan itu. Nah, makanya dikatakan di sini, oleh satu pelanggaran, yaitu Adam yang pertama, maka semua manusia itu berbuat dosa, semua manusia itu jatuh ke dalam penghukuman, semua manusia berdosa. Dan oleh satu orang pula, maka kita dibenarkan. Jadi penebusan itu kayak begini, ya. Ketika saya percaya kepada Yesus, saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat saya. Bapa di sorga itu tidak melihat saya lagi, tetapi Dia melihat Yesus. Makanya disebutkan dalam Bible, darah Yesus itu menyucikan. Jadi saya itu dibenarkan karena saya ada di belakang Yesus. Makanya Yesus itu sebagai juru selamat saya. Makanya saya tidak dihakimi lagi. Karena Yesus telah membenarkan saya. Tuntutan dari Bapa di surga itu sudah dilaksanakan oleh Yesus. Nah, itulah kekristenan. Sudah? Silakan. Apa pertanyaan selanjutnya? Pertanyaan selanjutnya kan sudah dijabarkan sama Kak Edis ya bahwa Yesus tuh sebagai penebus dosa dengan segala caranya. Saya maksudnya entah segala caranya tadi, Kan tapi masih nggak nyambung kok dengan segala caranya. Ya kan sudah disalib, terus ada darah mengalir itu kan? Gini loh, dengarkan. Makanya, aduh, saya berharap nih ketemu Muslim yang paling tidak bisa berpikir cerdas lah. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Yesus hidup. Sebentar. Sedikit aja. Ini yang typing gimana? ini, apakah dosanya Jangan ngurusin mau yang typing, nggak ditebus bisa. Itu nggak bisa saya kontrol. Kok ngurusin yang typing lagi? Ini bagaimana? Itu nggak bisa dikontrol, biarin aja. Dengar, saya tidak bisa mengkontrol orang yang men-typing ini, yang ketik-ketik ini. Di sini ada 13.300 orang yang nonton. Itu kebut sekali. Iya, karena dia ngikut Kak Edis itu. Ikut-ikut gimana? Nah, iya, Kok malah lari ke situ, ini gimana mau diskusi nggak?
Ya mau, tapi kan setidaknya gini Kak, tolonglah ya, kan ini banyak nih Saya sudah pengikutnya bilang, itu. saya sudah bilang, tolong yang ketik-ketik di kolom komentar berbahasalah yang santun, baik yang Islam maupun yang gitu. Kristen. Saya sudah bilang, apakah Nah, itu mereka kan bisa saya kendalikan? Gak bisa. Kalau mereka dengar ya karena syukur. Kak Edi juga kadang-kadang kasar ngomongnya. Kasarnya bagaimana? Kasar dengan tegas beda loh. Saya nggak kasar, saya nggak pernah maki-maki orang, nggak pernah. Sering loh, sering bilang-bilang yang Oke lah Teresia, kita selesai diskusi ya, karena kamu nggak fokus. Oke, baik, saya turunkan. Muslim kita. Muslim, ya. Bisa diskusi dengan baik? Bisa. Oke. Nih Bang, tema kita hari ini. Tauhid bagi Muhammad itu hanya di mulut saja. Abang tak tahu itu dari mana? Oke. Apa bisa berkata seperti itu? Oke, sekarang saya tanya. Betul nggak kata Muhammad, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka dia masuk surga? Iya, kalau kita percaya dengan apa yang dituntunkan, kita percaya dengan apa yang disyariatkan sama Allah Subhanahu wa taala, pasti kita masuk Nggak surga. perlu, gimana? Apa yang nggak perlu? Kan itu yang diperlukan. Kata Muhammad itu cuma di mulut saja, nggak perlu dilaksanakan. Walaupun mencuri, walaupun berzina, tetap masuk surga. Itu oten itu. Gaganya, oke. Kita buktikan. Kita buktikan teman-teman bahwa tauhid bagi Muhammad itu cuma di mulut. Nih. Saya buktikan bahwa tauhid bagi Muhammad hanya di mulut saja. Nih, bentar ya. Sabar, Bang. Nih, dengarkan ya, Bang ya, dengarkan. Pasang telinga ya. Saya dengarkan. Pasang telinga. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraq. Dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Nah, loh. Betul nggak? Berarti tauhid hanya dicongor doang, betul nggak? Ya kan, abang nggak mendengarkan itu kan salah satu pihak aja. Oh, dengar. Dengar. Kata Muhammad, siapa yang mengucapkan tiada Tuhan selain Allah, maka dia masuk surga. Ada sahabat yang bilang, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina, tetap masuk surga. Artinya, tauhid bagi Muhammad cuma di mulut, betul nggak? Nah, nekat yang nekat yang nyata. Vicky, dengar Vicky. Coba baca dulu ini Vicky. Coba baca. Nah, itu dari abang bahas itu. Saya mau tanya dulu sama abang. Enggak, sebentar, baca dulu. Bisa baca nggak? Bisa. Coba baca, biar kamu tahu apa. Tadi kan udah abang baca. Nah, nggak bisa baca kan? Beneran. Aku tanya dulu. Sebentar. Tanya dulu. Vicky, apakah kamu buta huruf? Bentar. Sebentar, apakah kamu tahu huruf nggak? Abang silent dulu. Nggak, kamu buta huruf nggak? Silent dulu abang itu. Oke, coba baca dulu, dibaca. Tauhid. Aku tanya, aku udah baca itu. Apa bacaannya? Coba bilang dulu. Coba aku tanya dulu sama abang. Yesus itu menyembah Allah tidak Yesus itu? Dah, kau turun di bawah. Ya Muslim, Bang. Ya. Muslim. Ya. Bagaimana, Bang? Dengan udah nyimak dari tadi atau perlu kita ulang lagi? Sudah nyimak. Sudah. Ya, setuju Anda, Bang, bahwa tauhid itu hanya sekedar di mulut saja? Tidak. Noh, berarti Anda ngelawan Muhammad ini, Bang. Anda ngelawan Muhammad? Tidak. Apa kata Muhammad? Barang siapa yang mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah, maka dia masuk surga, betul? Betul. Walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina, betul? Maksudnya itu walaupun mencuri, tapi Bang, nggak ada bertaubat di sini. Walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina, asal dia ucapkan itu tiada Tuhan selain Allah, masuk surga, betul? dalilnya. Oke,
Baik, saya tunjukkan. Dia nggak percaya dengan agama Islam, teman-teman. Oke, baik. Baik, nggak apa-apa. Kutunjukkan bang dalilnya, ya. Kutunjukkan bang ya. Oke, kutunjukkan dalilnya. Kita akan bukakan hadisnya ya bang ya. Itu ada di dalam Sahih Bukhari. Oke, saya tampilkan dulu bang. Saya balik dulu layar saya bang ya. Dia nggak percaya dengan ajaran agama Islam. Saya balik dulu kamera saya bang. Lihat ini bang. Ini hadisnya bang ya. Coba abang yang baca atau saya yang baca? Baca. Oke. Telah menceritakan kepada kami Musa dan seterusnya. Menceritakan kepada kami Mahdi bin Maimun dan seterusnya. Isinya bang ya. Telah bersabda Rasulullah. Baru saja datang kepadaku utusan dari Rabbku, lalu mengabarkan kepadaku, ya, bahwa barang siapa yang mati dari umatku, sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Aku tanyakan, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri. Beliau menjawab, ya, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri. Yang penting apa? Yang penting tidak menyekutukan Allah. Jadi agama Islam itu, yang penting nggak menyekutukan Allah. Berzina nggak masalah. Maling nggak masalah. Tetap masuk surga. Betul? Betul nggak? Meninggal dunia. Betul nggak bang? Apa? Kok terdiam gitu bang? Iya memang kalau sudah bersahadat akan masuk surga. Iya, makanya ku bilang bang. Makanya ku bilang, tauhid bagi Muhammad itu cuma di mulut. Nggak penting prakteknya, nggak penting. Orang dibilang kok walaupun berzina, walaupun mencuri, tetap masuk surga. Betul. Makanya aku bilang bang, cepet-cepetlah bang keluar dari Islam. Bang, dengarkan dulu bang. Saya Mana? komentar. Coba. Maksudnya begini bang. Apa? Kalau bersahadat itu akan masuk surga, ini walaupun berdosa tetap masuk neraka dulu. Nanti setelah dosanya dihapus di neraka pasti. Mana di surga. sini dibilang begitu, mana di sini dibilang masuk neraka dulu, mana? Tetap Ya, masuk ada, surga Bang. nih. Telah datang. Itu karena info yang lama. Ini kan info terbaru ini. Ini baru saja loh. Cuman lupa dimasukin Quran ini, memang lupa. Nih, lihat coba ya. Nih, ini ayat ini lupa dimasukin Quran. Karena ini memang baru saja nih. Perhatikan nih. Baru saja datang kepadaku. Betul? Telah datang mengabarkan kepadaku, barang siapa yang mati dari umatku sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia masuk surga. Nih, ada yang bertanya nih, aku tanyakan, sekalipun dia berzina atau mencuri? Beliau menjawab, ya, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri. Yang penting tauhid. Betul. Jadi nggak apa-apa. Makanya saya bilang bang, tauhid itu bagi Muhammad cuman di mulut. Artinya apa? Yang penting Anda tidak menyekutukan Allah, tapi berzina lanjut. Itu bang, makanya aku bilang. Sekarang mau bantah. Masih mau bantah bang? Meninggal dunia lagi, saudara-saudara. Mau mencuri kek, asal dia ngucapin kalimat tauhid itu, dia masuk surga. Anda percaya nggak kata omongan Muhammad itu? Percaya. Oke. Artinya bagi Muhammad itu kalimat tauhid itu hanya di mulut saja. Kalau perbuatannya walaupun berzina kek, walaupun mencuri tetap masuk surga, betul nggak? Iya. Iya.
makanya saya bilang bang, bagi Muhammad tauhid itu cuman di mulut. Ya memang umat Islam ini sudah dijamin masuk surga. Iya. Terus kenapa orang pada bantah saya? Enggak ada yang bantah, saya setuju. Semua umat Iya Islam bang, ini setuju. masuk Makanya surga. saya bilang, umat muslim nggak berani datang ke Mabes Polri. Nggak berani, karena akan malu sendiri. Yang tidak masuk surga itu hanya mereka yang mensyarikatkan Allah, misalnya menyembah patung, menyembah Nabi Isa, menyembah berhala-berhala gitu. Iya. Itu nggak masuk surga, itu syirik. Iya, Semua makanya perbuatan manusia asalkan sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia masuk surga. Itu Iya, hanya mensyarikatkan betul. Allah. Makanya Jadi aku kalau bilang, Bang. misalnya Makanya menyembah saya bilang, patung Bang. salib, itu masuk neraka. Iya, makanya saya bilang ajaran agama Islam itu yang penting dia itu tidak menyekutukan Allah. Mau korupsi kek, mau mencuri kek, tetap masuk surga, Iya. betul? Iya. Iya, itulah ajaran Islam. Islam dia itu sesungguhnya bertaubat. itu. Gimana? Kalau dia bertaubat. Bertaubat ditambah-tambahin lagi nih. Kalau bertobat malah dibilang mudah-mudahan. Begini Pak Edis. Umat Islam ini semua asalkan sudah mengucap 2 kalimat syahadat, dia tetap masuk surga. Iya. Nah, semuanya masuk surga kecuali Iya, yang walaupun mensyarikatkan maling, Allah. walaupun Ya kan, cuma masuk walaupun surganya. berzina, tetap masuk Dia surga. masuk surganya berbeda-beda. Pertama masuk surganya mendapat ampunan dari Allah. Kemudian masuk Iya, surganya kalau masalah karena itu dia nggak usah, bertobat. jangan dipermasalahkan lah intinya Ya, agama memang Islam. gitu dia kalau umat Islam. Intinya Atau agama Islam. masuk yang surga penting karena itu- mendapat syafaat dari Rasulullah nanti dia umil Iya. kiamat. Gitu. Makanya yang penting bagi orang Islam itu, yang penting dia itu mengucapkan itu kan. Ya pertama itu dulu. Oke, sekarang asal saya sudah tanya, mengucap 2 kalau kalimat kalau syahadat, orang itu sebentar, pasti sebentar, surga. sebentar. Shh. Saya mau tanya, bagaimana kalau orang bisu? Hah? Bagaimana kalau orang bisu? Orang bisu juga bisa mengucap 2 kalimat syahadat. No, gimana? Orang dia bisu kok, gimana? Ya, kan tidak harus dengan mulut. Mengucap 2 kalimat syahadat itu dengan hati. Kola itu apa? Kola itu apa? Hah? Apa kola itu? Dia berkata. Berkata itu pakai apa? Kalau secara zahirnya dengan mulut. Dengan mulut. Tapi secara bagaimana orang yang bisu? hakikatnya bisa dengan berkata dengan hati. Kan Nah, gitu ya. ditambah-tambahin. Benar. Memang Oke harus lah, baik ya, ditambah-tambahin lah Bang dia masuk Aswan. surga. Saya sudah menerima jawaban Anda. Saya sangat salut bahwa Anda seorang Muslim yang jujur. Intinya, coba Anda sampaikan kepada umat Muslim, wahai umat Muslim, walaupun kalian itu berzina, walaupun kalian itu mencuri, korupsi, gampang, ucap aja syahadat, masuk surga, betul? Betul. Masuk surga memang kalau ada 2 kalimat Makanya syahadat. teman-teman, Karena gini, Bang Edi. lanjutkan korupsi, lanjutkan berzina. Masuk surga itu. Wah, kan gimana bukan Bang? karena perbuatan Saya bantuin Bang, kita, saya bantuin. bukan karena Bahkan apa-apa. kata Muhammad kan, Itu karena Bang dengar, hidayah dari Allah. dengar Bang, bahkan kata Muhammad, kalau kamu tidak berdosa, dimusnahkan kamu sama Allah. Betul nggak? Betul nggak? Bagaimana tadi? Kalau kamu tidak berbuat dosa, kamu dimusnahkan sama Allah. Betul nggak? Itu kurang tahu saya. Wah, kurang tahu. Saya bantuin lagi nih. Saya kasih ayatnya, Bang. Makanya Coba, Bang coba. ku bilang, Bang, inilah ajaran agama Islam, Bang. Ya. Ayat berapa itu? Sebentar, ku tampilkan dulu ayatnya, Bang. Ku tampilkan dulu di layar ya. Kok pelan kali suara Bang Edis nih? Pelan kali. Nggak keluar suaranya. Perangkatmu yang rusak, Bang. Coba, aku balik dulu kameraku, Bang ya. Nah, bisa Bang yang baca itu, Bang? Bisa Bang yang Nggak baca? jelas. Oke lah, pantesan lah masih Islam. Ternyata tambah lagi rabun. Oke, baik. Itu hadis ya? Oke, aku bacakan Bang ya. Nih, Ya. demi zat yang jiwaku di tangannya. Seandainya kamu tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan musnahkan kamu seluruhnya. Lihat itu. Makanya Bang, kalau abang nggak bikin dosa, abang dimusnahkan sama Allah. Makanya Bang, lanjut bikin dosa Bang. Kalau nggak bikin dosa, dimusnahkan abang nanti sama Allah.
ditambah lagi. Kalau Anda berzina, mencuri, tetap saja masuk surga asal mengucapkan syahadat. Kalau hadis ini Tiap Bang Edi, hari bagusnya baca bangga-banggain. dulu tafsirnya. Tiap hari bangga-banggain tauhid, ternyata isinya tauhid cuman begitu doang. Bang. Sudahlah Bang, makanya aku bilang, datang kepada Tuhan Yesus. Apa tuntutan Tuhan Yesus? Hiduplah kamu dengan kudus, tidak bercacat celah. Apa kata Tuhan Yesus? Kamu adalah umat pilihan, imamat yang rajani. Kita ini harus kudus, Bang. Barang siapa percaya kepadaku, ia melakukan apa yang kuperintahkan kepadanya. Itu kata Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus bilang, banyak nanti orang di akhir zaman akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tetapi aku akan berkata kepada dia, enyahlah kamu para pembuat kejahatan. Karena apa? Karena dia tidak melakukan perintah Yesus. Nah, inilah yang kalian lakukan ini. Ini ajaran Aku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah, betul? Iya, benar. Berzina, lanjut, betul? Tidak ada Tuhan selain Allah. Yang penting tidak ada Tuhan selain Allah. Berzina, lanjut, Kemudian betul? Muhammad itu adalah Rasulullah. Itu makanya gue bilang. Jadi makanya gue bilang, Bang, esensi ya nggak ada. Dalam agama Anda itu tidak punya esensi. Yang penting apa? Gerakan-gerakan badan. Masuk surga. Betul nggak? Iya, masuk surga, Bang. Yang penting kan gini. Yang penting gini, Bang. Wah, betul. Bang, di dalam Masih meringan itu Bang, Bang Edi. di dalam Bang Edi. agama Kristen, di dalam agama Bang Edi, Kristen, Bang, Bang Edi, kita dengar itu dulu, gantian dulu. kayak gini, Bang. Di dalam agama Kristen, yang dibawa kepada Tuhan tuh hati, Bang. Hati. Bukan gini-gini, Bang. Apa hubungannya begini? Terus hatinya bersih gitu kalau begini. Bang Edi, sholat orang Islam. Lo kok mengejek? Sekarang saya tanya sama Bang. Iya. Kalau orang begini masuk surga? Padahal gereja udah kayak diskotik. Itu ibadah macam mana itu? Kalau Gimana? gitu ya. Gimana gereja diskotik gimana? Itu kayak goyang-goyang gini-gini di gereja itu. Nangis-nangis tepuk Bang. tangan. Mana ada kayak gitu. Bang, mau kutunjuk dalam agama Islam seperti yang Masih syukur kepalanya Muslim, begini. Bang, mau kutunjuk yang Coba dulu. mau kutunjuk yang itu, Bang. Coba dulu. Nggak, mau kutunjuk, Bang. Cara beribadah umumnya orang Islam itu. Dia Mana lebih hikmat. Bang, Kan mau orang-orang kutunjukin Kristen. nggak? Mau kutunjukin nggak acara? Karena dia gini, sebenarnya- mau kutunjukin kayak gitu nggak? Mau nggak? Yesus kan belum ada mengajari Nekat yang cara nyata. menyembah Tuhan. Karena cara menyembah Tuhan di Kristen itu kan hasil karya jemaatnya Kristen, bukan yang diajarkan oleh Yesus. Nggak ada Yesus mengajarkan Ya, macam mana cara karena dalam menyembah Tuhan. Bible, Karena di zaman Yesus itu tidak ada orang menyembah Yesus selama dia hidup. Sesudah ratusan tahun nggak pernah mati baca Yesus, Bible itulah Anda. cara menyembah itu. Tapi Saya kalau bacakan ayatnya. Islam, Nabi Muhammad itu sudah mengajarkan sholat itu. Mau saya secara bacakan sempurna ayatnya, Bang? bagaimana menyembah Allah. Mau saya bacain Bang ayatnya Edi. nggak? Mau saya Makanya bacakan macam-macam ayatnya nggak bahwa sekarang, Yesus? jingkrak-jingkrak Mau saya bacakan apa ayatnya nggak bahwa gitu Yesus beribadah. disembah? Yang mana? Mau saya Tidak bacakan ayatnya pernah nggak bahwa Yesus disembah? disembah orang selama dia hidup di dunia ini. Banyak dalam Bible. Siapa? Macam mana cara menyembah dia waktu hidup coba? 12 muridnya itu bagaimana Makanya cara dia mereka karena Anda menyembahnya? berpikir bahwa menyembah itu ritual. Nah, iya, memang gitu lah, menyembah itu ritual lah. Iya, Masa menyembah makanya bukan Anda ritual? masih Islam. Hah? Karena di dalam agama Islam itu memang ritualisme. Agama Islam itu memang ritualisme, Bang. Ambil air, cuci, gerakan tangan harus begini, kaki harus Ya, begini. itulah yang diajarkan Iya. Nabi. Makanya Tapi aku kalau bilang, nabi-nabi Bang, sebelumnya, nih, tidak ada diajarkan cara menyembah. Karena iya, baru makanya aku diajarkan bilang, nih Bang, cara jadi makanya aku bertauhid bilang, aja. Bang, agama Islam itu tidak lebih dari ritualisme belaka. Nih ya, kaki harus begini, kaki harus begini. Nah, Ya itu hilafiahnya itu hilafiah dari beberapa orang. kok hilafiah? Sekarang bilang Tidak nilai hilafiah. substansi itu. Katanya ritual yang penting. Wah. Saya mau jelaskan sama Bang Edis. Yang di atas Ini. itu
Bang, Itu dengarkan tahiyat ya. awal. Poin yang saya maksudkan Yang di bawah begini. itu namanya tahiyat akhir. Paham nggak? Ya, poin yang saya Makanya maksudkan berbeda begini, tempat Bang. kakinya. Makanya gini, Bang. Tuhan di dalam agama Anda itu melihat kaki. Kok melihat kaki? Loh, ini kakinya gimana ini nih? Nih? Ya kan? Itu Penting kan kan? tata Ini cara, sebentar, ini tata penting cara nggak? Sebentar. melaksanakan ibadah. Ini sepenting apa? terhadap Sebentar, saya Allah. tanya. Sepenting apa kaki harus begini? Apanya? Sepenting apa kaki harus begini? Itu itu yang dicontohkan oleh Rasul. ketika Iya, sholat maksudnya di apa? tahiyat Maksudnya apa? awal. Begini biar ngapa? Tahiyat awal. Biar ngapa maksudnya begini kaki? Biar masuk surga. Enggak juga, bukannya. Loh, oke, sekarang kaki begini biar ngapa? Biar ngapa kaki Itu begini? tata cara, itu kan Iya, rukun yang namanya saya itu. tanya biar ngapa? Ya, Meninggal duduk dia, dunia. begitulah duduk. Bang, dulu dengar. Nih saya kasih tahu. Dulu waktu saya masih SD, dulu di tempat kami itu ada taekwondo. Iya. Ya, walaupun dulu saya pengen masuk taekwondo, tapi gara-gara orang tua saya nggak punya duit kan, jadi saya nonton doang, nonton dari situ kan. Nah, gurunya taekwondo itu bilang kalau mukul itu tangan nggak boleh begini, nggak boleh. Terus nggak boleh begini, nggak boleh. Tangan harus begini posisinya. Nah, kenapa harus begini? Supaya nggak kesleo kalau pas begini kena. Nah, gitu itu diajarin. Nah, sekarang saya tanya sama, kenapa posisinya harus begini? Kakinya, kenapa? Jangan ditanya kenapa harus begitu. Itu rukun yang diajarkan oleh Nabi Makanya aku Muhammad bilang, Bang, Rasulullah. orang Islam sendiri bingung kenapa kakinya begitu. Jujur, Bang, bingung.